Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Ilham Briansyah, NIM 1119051000233 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi sedikit tentang jujur itu hebat dan kemutlakannya. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sampai hari ini kita masih bisa menghirup nafas yang segar, masih bisa melakukan aktivitas sebagaimana yang mestinya kita lakukan. Yang kedua, sholawat beringkat kata salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kejujuran merupakan suatu hal mutlak yang harus kita lakukan. Sebagaimana saya telah ungkapkan tadi, bahwa kejujuran juga merupakan kunci dari kepercayaan. Hal ini terbukti dengan adanya ajaran Rasulullah, yang mana pada saat itu Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, yang dimana gelar tersebut menurut bangsa Arab pada saat itu disandang karena Rasulullah merupakan laki-laki yang memiliki sifat amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Karena sifat amanah, jujur, dan dapat dipercaya beliau tersebut menarik hati seorang wanita yang bernama Khadijah, yang mana pada saat itu Khadijah ingin sekali dapat menikahi Rasulullah karena sifat beliau yang sangat bagus. Hal itu terbukti karena Khadijah sendiri melihat dengan kepala mata sendirinya, yang mana pada saat itu Rasulullah bekerja dengan Khadijah. Pada saat itu Khadijah sebagai bos dan Rasulullah itu bekerja di perdagangan yang pada saat itu Khadijah pegang. Para pendengar yang saya hormati, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk kita dapat bersikap atau mempraktekkan atas apa yang telah Rasulullah contohkan. Namun, bila kita tidak ingin mencoba atau ingin mempraktekkan, harusnya kita malu kepada diri kita sendiri. Karena kenapa? Jika kita renungi jauh lebih dalam, bila kita dibohongi oleh orang lain, pasti kita tuh merasa sakit hati. Nah, tetapi mengapa ketika kita berbuat atau menyampaikan sesuatu tetapi itu tidak sesuai dengan diri kita sendiri, lantas mengapa kita merasa itu tidak merupakan hal yang lumrah atau hal yang wajar? Sebagai contoh, berarti itu kita membohongi diri kita sendiri. Nah, jika kita dibohongi oleh orang lain, pasti hati kita tuh kayak merasa sakit, merasa ada hal yang tidak enak. Oleh sebab itu, maka dari sekarang, cobalah kita berbuat atau menyampaikan sesuai dengan apa diri kita sendiri. Jangan berbuat hal yang tidak sesuai dengan diri kita sendiri. Maka dari sekarang, cobalah menyampaikan sesuatu itu dengan rasa kejujuran. Karena kejujuran itu juga merupakan kunci dari kepercayaan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Hadisnya berbunyi sebagai berikut: "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim khairan aw liyasmut." Yang mana artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia berkata baik atau jujur, atau bahkan dia diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Muslim. Kejujuran juga merupakan sifat dari seorang mukmin. Jika seorang mukmin tersebut tidak jujur, maka kepercayaannya itu, kejujurannya itu sedang diserang oleh kemunafikan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa munafik itu adalah orang yang bermuka dua. Di dalam ia berkata iya, tetapi di luar dia berkata tidak. Kejujuran juga merupakan tiangnya agama, sendinya akhlak, dan rasa sifat kemanusiaan. Jika tidak ada kepercayaan,
maka tiang agama tidak akan kokoh, sendi akhlak tidak akan sempurna, dan sifat kemanusiaan itu tidak akan menjadi sempurna. Sebagaimana tadi yang saya telah bilang juga sekali lagi, bahwa kejujuran itu merupakan sifat kepercayaan. Rasulullah juga telah bersabda dalam sebuah hadis yang dimana diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya sebagai berikut: tetaplah kamu berpegang teguh, wahai kamu, seakan-akan kamu itu melihat kehancuran, tapi kamu berpegang eratlah, karena dalam kejujuran itu pasti ada keselamatan. Sebagai penutup, saya ingatkan sekali lagi, ayolah kita berkata jujur, membiasakan sifat jujur itu sebagai hal yang tidak bisa kita tinggalkan lagi. Karena jika kita bersifat jujur, kita telah mencontohkan sifat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dan kita juga menjauhi dari sifat kemunafikan. Sekian dari saya, semoga ulasan dan materi yang tadi saya sampaikan bisa masuk di dalam hati seseorang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.